Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Sri Jumiati Permatasari SPD MPD, salah satu dosen di Universitas Sulawesi Tenggara, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru, Pendidikan Anak Usia Dini dengan NIDN 0914088704. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Model dan Dasar Teori PAUD. Sebagai dosen pada program studi PG PAUD tentunya memiliki kewajiban untuk melaksanakan Tridharma perguruan tinggi. Mata kuliah Model dan Dasar Teori PAUD merupakan mata kuliah wajib program studi dengan bobot 3 SKS dengan kode mata kuliah AUD 1101. Saya akan jelaskan luaran yang diharapkan serta model pembelajaran yang dilakukan pada mata kuliah Model dan Dasar Teori PAUD. Mata kuliah Model dan Dasar Teori PAUD merupakan mata kuliah yang membahas konsep dasar, landasan filosofis, serta berbagai teori dan model pembelajaran yang menjadi dasar penyelenggaraan pendidikan anak usia dini. Setelah mengikuti mata kuliah ini, diharapkan mahasiswa mampu mengenali karakteristik anak usia dini, mampu memahami bagaimana anak belajar dan berkembang, dan mahasiswa mampu mengkaji, membandingkan, dan mengaplikasikan berbagai model pembelajaran PAUD, baik yang secara konvensional maupun inovatif dalam konteks pendidikan Indonesia. Saya sebagai dosen tentunya telah melakukan Tridharma perguruan tinggi, salah satunya pada bidang pengajaran. Adapun model pembelajaran yang saya terapkan yaitu sistem DIA. DIA adalah singkatan dari Delivery, Interaction, dan Assessment. Delivery merupakan proses penyampaian materi dengan baik kepada mahasiswa agar mudah dipahami. Interaction merupakan interaksi antara dosen dengan mahasiswa ataupun interaksi antara mahasiswa dengan yang lainnya. Selanjutnya, assessment merupakan pemberian tugas yang diberikan kepada mahasiswa dan evaluasi dalam menerima materi pembelajaran yang telah disampaikan. Deskripsi mata kuliah ini adalah membahas konsep dasar, prinsip, dan landasan teori yang menjadi dasar dalam penyelenggaraan pendidikan anak usia dini. Adapun muatan materi pembelajaran pada mata kuliah Model dan Dasar Teori PAUD yaitu yang pertama, konsep pendidikan anak usia dini, model pembelajaran pendidikan anak usia dini, konsep bermain anak usia dini, hakikat pembelajaran anak usia dini, media pembelajaran, serta jenis main anak usia dini. Kemudian saya akan menjelaskan muatan pembelajaran yang menghasilkan CPMK. Seluruh capaian pembelajaran yang telah dirumuskan yang memperhatikan profil lulusan program studi PG PAUD. Adapun capaian program studi yang pertama yaitu sikap, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. Selanjutnya untuk pengetahuan yang pertama, menguasai prinsip dan teori pendidikan anak usia dini, dan untuk pengetahuan yang kedua, menguasai konsep tentang karakteristik perkembangan peserta didik di PAUD, baik perkembangan fisik, psikologi, dan kognitif. Selanjutnya, kompetensi umum, mampu menunjukkan kinerja mandiri, mampu dan terukur, dan kompetensi khusus mata kuliah ini adalah mampu menerapkan prinsip dan teori pendidikan melalui perencanaan pelaksanaan pembelajaran di PAUD secara bertanggung jawab. Untuk mendukung proses pembelajaran di mata kuliah tersebut, saya menggunakan berbagai macam literatur seperti modul pembelajaran, jurnal penelitian yang relevan, serta mendukung aktivitas pembelajaran. Itulah model delivery yang saya lakukan.
Selanjutnya pada aspek interaction yaitu menggunakan student centered learning yang menekankan pada mahasiswa, di mana mahasiswa terlibat aktif sebagai subjek dalam proses pembelajaran sehingga mampu berpikir secara kritis, kreatif, dan inovatif. Student centered learning ini merupakan interaktif diskusi project basic learning. Interaktif yang dimaksud yaitu dosen menjelaskan materi, kemudian menyediakan pertanyaan kepada mahasiswa dan meminta pendapat mahasiswa. Yang kedua yaitu diskusi dengan tema tertentu terkait dengan mata kuliah. Yang ketiga, project based learning yaitu pemberian tugas kelompok untuk memberikan pengalaman belajar secara langsung. Itulah model aspek yang saya terapkan dalam pembelajaran pada mata kuliah model dan dasar teori PAUD. Selanjutnya untuk aspek asesmen merupakan suatu proses penilaian untuk mengukur kemampuan mahasiswa secara objektif dalam menerima materi pembelajaran sesuai dengan kemampuan mahasiswa itu sendiri. Hasil asesmen yang saya lakukan dengan harapan mahasiswa dapat mengetahui proses penilaian yang saya lakukan secara transparan dan objektif. Adapun indikator penilaian yang saya berikan, yang pertama, partisipasi mahasiswa dengan bobot 15%, selanjutnya tugas mandiri sebesar 20%, UTS 30%, dan UAS sebesar 35%. Demikian pemaparan 3 aspek yang saya terapkan dalam proses pembelajaran yang saya lakukan, yang terdiri dari aspek delivery, aspek interaction, dan aspek assessment, atau sering disingkat dengan DIA. Selanjutnya saya akan menampilkan cuplikan pembelajaran yang saya lakukan dalam kelas pada mata kuliah model dan dasar teori PAUD. Selamat menyaksikan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang anak-anak semuanya. Siang, Bu. Bagaimana kabarnya di siang hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah. Oke, baiklah. Baiklah adik-adik semuanya. Hari ini kita mulai lagi ya mata kuliah model dan dasar teori PAUD. Namun sebelum saya menjelaskan terkait lebih dalam lagi terkait model dan dasar teori PAUD, saya mau mengabsen dulu. Kira-kira ada berapa orang yang hadir hari ini? Oke? Ya. Natria? Hadir, Bu. Sahra Afriani? Hadir, Bu. Siska Andriani? Alfa. Oh ya, oke, baiklah. Ya, baiklah adik-adik semuanya. Sebelum kita mulai pembelajaran seperti biasa, kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita hari ini dilancarkan dan adik-adik juga tetap fokus dalam proses perkuliahan. Baiklah, saya minta Sastri Ningsi untuk memimpin doa hari ini. Silakan Sastri Ningsi. Baik teman-teman, sebelum kita melakukan pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa sesuai agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Amin. Oke, baiklah. Adik-adik semua, kemarin kita sudah belajar tentang apa ya di minggu yang kemarin? Siapa yang masih ingat? Saya, Bu. Terkait apa itu? Kemarin kita sempat belajar mengenai hakikat-hakikat PAUD. Oh iya, betul. Ya. Ya, Bu. Kemarin ini kita sudah belajar ya, Ibu sudah ajarkan tentang hakikat-hakikat PAUD. Di mana dalam hakikat-hakikat PAUD itu, Ibu menerangkan atau kita menggali lebih dalam tentang apa itu PAUD. Iya, Bu. Apa itu tujuan PAUD dan apa lembaga-lembaga apa yang masuk dalam pendidikan anak usia dini. Sekarang saya mau tanya, sebelum saya masuk terkait model atau model pembelajaran di PAUD, saya mau tahu dulu sampai sejauh mana pemahaman kalian terkait materi-materi yang minggu kemarin. Oke, yang pertama, siapa yang bisa menjelaskan apa itu PAUD? Saya lagi. Oke, sebutkan namanya ya. Oke, Bu. Ramadhani. Oke, saya akan menjelaskan mungkin tentang pengertian PAUD. Ya. Yang kemarin sempat dibahas itu pengertian PAUD menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
di mana pendidikan anak usia dini itu adalah upaya pembinaan yang dilakukan kepada anak sejak ia lahir sampai dia berusia 6 tahun, di mana dengan cara memberikan rangsangan pendidikan, Bu, untuk memberikan kesiapan terhadap siswa tersebut mengikuti jenjang pendidikan berikutnya. Oke, bagus. Tepuk tangan ya. Oke, selanjutnya siapa yang bisa jelaskan terkait apa itu tujuannya PAUD? Saya, Bu. Oke, siapa namanya? Perkenalkan, saya Junita Sofitri. Mm-hmm. Di sini tujuan PAUD itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, membentuk anak yang sehat, cerdas, ceria, dan berakhlak mulia. Terus yang kedua, mempersiapkan anak untuk masuk ke jenjang pendidikan dasar. Dan yang ketiga, mengembangkan kemampuan dasar anak, baik motorik, bahasa, kognitif, maupun sosial emosional. Oke, bagus. Tepuk tangan lagi buat temannya. Oke, selanjutnya pertanyaan terakhir. Ini terkait evaluasi Ibu terkait materi di minggu kemarin. Lembaga-lembaga kepautan itu apa saja yang pendidikan termasuk dalam pendidikan, entah apa, non formal, formalnya, dan informal. Siapa yang bisa jelaskan? Saya, Bu. Oke, silakan. Bentuk layanan PAUD itu terdiri dari 3. Yang pertama ada formal, yaitu seperti TK atau Taman Kanak-kanak, dan RA atau Raudatul Atfal. Yang kedua itu non formal seperti KB atau kelompok belajar bermain. Terus ada TPA atau tempat penitipan anak, dan SPS atau satuan PAUD sejenis. Dan yang ketiga yaitu ada informal. Ya. Pendidikan informal itu pendidikan dalam lingkungan keluarga atau teman-teman. Mungkin itu saja, Bu. Oke, bagus. Bagus ya? Bagus semua. Ternyata kalian sudah paham tentang PAUD seperti apa. Oke, baiklah anak-anak semuanya. Ada semuanya karena kalian sudah paham terkait terkait hakikat PAUD, di mana itu pengertian, tujuan, serta lembaga-lembaga atau pendidikan yang masuk pendidikan formalnya, non formal dan informal. Sekarang dan hari ini Ibu akan mengajarkan terkait model pembelajaran PAUD. Ya, model-model apa saja itu yang diajarkan di PAUD? Model pembelajaran apa saja itu yang biasa diterapkan di PAUD? Dan pada kesempatan ini mungkin adik-adik perlu mengetahui dulu sub-sub pokok bahasan atau inti-inti dari model pembelajaran PAUD yang akan kita dalami, yang akan kita jelaskan atau yang Ibu akan jelaskan hari ini terkait pengertian model pembelajaran, terkait prinsip dasar pembelajaran di PAUD, jenis-jenis model pembelajaran PAUD, peran guru dalam model pembelajaran, serta penilaian dalam pembelajaran PAUD. Oke, yang pertama Ibu akan membahas terkait model pembelajaran PAUD. Apa itu model pembelajaran PAUD? Siapa yang bisa jelaskan terlebih dahulu? Menggunakan mungkin bahasanya sendiri? Oke, Ibu jelaskan ya. Model pembelajaran PAUD adalah suatu kerangka konseptual yang digunakan sebagai pedoman dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan perkembangan anak usia dini yang dimulai dari 0 sampai 6 tahun. Selanjutnya, prinsip dasar pembelajaran. Prinsip-prinsip dasar dalam pembelajaran itu, khususnya untuk di PAUD itu, di mana yang pertama berpusat pada anak, belajar sambil bermain, lingkungan belajar yang kaya stimulus, mengembangkan seluruh aspek anak, kolaborasi dengan keluarga, serta pembelajaran holistik atau menyeluruh. Oke, berpusat pada anak. Berpusat pada anak di sini maksudnya semua kegiatan itu ditujukan untuk anak. Ya, berpusat pada anak. Semua kegiatan-kegiatan itu ditujukan kepada anak. Belajar sambil bermain. Apa maksud itu belajar sambil bermain? Artinya permainan-permainan yang kita berikan kepada anak-anak itu semua mengandung pendidikan, semua mengandung pembelajaran. Karena pada hakikatnya model pembelajaran di PAUD itu atau prinsip pembelajaran di PAUD itu adalah belajar sambil bermain, bermain seraya belajar. Jadi jangan menganggap, kenapa ini di TK hanya menyanyi-menyanyi saja. Biasa kan ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Apa itu TK? Tidak kayak tidak berguna, Ji. Betul. Jangan menganggap seperti itu. Karena dengan nyanyian, dengan lagu itu ada edukasi, ada pendidikan di dalamnya. Bagaimana anak itu mengembangkan aspek seninya anak.
dengan cara dia bermain. Karena di TK itu tidak mengenal mata pelajaran. Yang dikenal atau yang ada itu adalah aspek perkembangan anak. Ada berapa itu aspek perkembangan anak? Ada 6. Yang pertama, nilai-nilai agama dan moralnya anak. Yang kedua, aspek bahasa. Yang ketiga, aspek kognitifnya. Yang keempat, fisik motorik. Dalam fisik motorik itu ada 2, ada motorik kasar dan ada motorik halus. Yang kelima, aspek bahasa. Yang terakhir itu seni. Nah, kenapa penting bernyanyi? Karena itu untuk mengembangkan aspek seninya anak. Terus lagi biasa kan kita melihat di TK itu, kenapa itu main-main pasir? Sementara biasa ibunya di rumah kan, jangan main kotor nak, pegang-pegang batu apa, dibiarkan saja. Karena itu bagian dari rangsangan atau stimulusnya kita, orang dewasa, guru atau orang tua, untuk mengembangkan aspek kognitifnya, motorik halusnya. Kenapa dikatakan motorik halus? Karena dengan cara meremas-remas pasir, meremas-remas tisu, itu koordinasi antara mata dengan tangan itu berkembang dengan bagus. Sehingga karena kalau dia berkembang dengan bagus secara tidak langsung, itu nanti pada saat dia memasuki SD, dia sudah paham bagaimana cara memegang pulpen yang bagus, bagaimana cara memegang pensil yang bagus. Tidak lemah otot-otot halusnya, itu ceritanya seperti itu. Jadi paham kan? Paham. Nah, itulah kenapa dikatakan bermain sambil belajar. Oke? Ya. Selanjutnya, lingkungan belajar yang kaya stimulus. Lingkungan belajar yang kaya stimulus seperti yang sudah saya jelaskan tadi, artinya setiap apa yang kita lakukan itu mengandung suatu rangsangan. Artinya rangsangan-rangsangan tersebut yang dapat mengembangkan seluruh aspek pada anak. Entah itu bahasanya, kognitifnya, dan lain-lain sebagainya seperti yang sudah saya sebutkan tadi ya. Oke, nah ini mungkin sudah jelas ya, mengembangkan seluruh aspek perkembangan anak. Terus kolaborasi dengan orang tua. Kenapa dikatakan kolaborasi dengan orang tua? Berarti ini dianggap penting. Dianggap penting kan? Kalau ini masuk dalam prinsip dasar pembelajaran PAUD, kenapa kita anggap penting? Itulah pentingnya kita bekerja sama dengan orang tua. Sehingga orang tua itu bisa tahu perkembangan anaknya sampai di mana. Jangan orang tua melepas sepenuhnya kepada guru di TK atau di PAUD. Ya, jangan, karena biasa itu ada orang tua yang berprinsip, bukan tugasku, ya kan? Bukan lagi urusanku, itu urusannya gurunya di TK. Itu bukan urusan saya untuk mungkin bagaimana kognitifnya bisa berkembang dengan baik, bagaimana bahasanya berkembang dengan baik, ya? Bukan seperti itu. Itulah pentingnya kita harus berkolaborasi dengan orang tua. Kita harus menginformasikan seluruh capaian-capaian pada anak didik kita, ya. Mau baik, mau buruk itu harus dilaporkan kepada orang tua dan meminta bantuan orang tua untuk melanjutkan stimulus-stimulusnya di rumah. Jangan berhenti sampai di sekolah saja. Karena percuma juga kalau kita terapkan di sekolah namun di rumah tidak diterapkan, itu nanti buyar kembali. Ya, itulah pentingnya kenapa kolaborasi atau berkolaborasi dengan keluarga. Dan jika ada kendala di salah satu aspek perkembangannya anak, entah fisiknya, entah mungkin kognitifnya, kenapa dia cepat lupa, kenapa dia tidak fokus, kita bisa tanya, kita bisa gali informasi dari orang tua. Ini si anak si A ini kenapa sebenarnya, ada apa? Kita boleh cari tahu dari model didikannya seperti apa, ya. Dengan seperti itu kita bisa tahu, oh ternyata penyebabnya seperti ini. Berarti kita harus berikan tindakan-tindakan yang sesuai dengan masalahnya, ya. Nah, itulah pentingnya kolaborasi dengan keluarga. Selanjutnya pembelajaran holistik. Artinya itu pembelajarannya secara menyeluruh. Artinya kegiatan-kegiatan itu kita tidak hanya fokus pada aspek ini saja, tidak. Tapi bagaimana caranya dalam satu hari itu kita buat rancangan kegiatan itu yang bisa menyangkut seluruh aspek perkembangannya anak. Bukan hanya pada satu aspek saja. Oke, bisa dipahami semuanya? Bisa, Bu. Bisa ya. Oke, selanjutnya. Ini yang terpenting yang harus adik-adik ketahui dan pahami. Jenis-jenis model pembelajaran di PAUD. Jenis-jenis model pembelajaran di PAUD. Siapa yang bisa sebutkan? Bacakan. Yang pertama apa? BCCT, ya. Yang kedua, tematik. Yang ketiga, Montessori. Yang keempat, Radio Media. yang kelima, High School.
Oke, sekarang kita kaji satu-satu. Apa itu BCCT? BCCT adalah model pembelajaran yang menekankan kegiatan belajar anak melalui pengalaman langsung dan bermain aktif di berbagai sentra atau area belajar dengan pendekatan yang berpusat pada anak dan menekankan keterlibatan aktif anak dalam proses pembelajaran. Ciri-ciri model BCCT yang pertama itu belajar melalui bermain, pembelajaran berbasis sentra, waktu lingkaran, pembelajaran terstruktur, peran aktif guru sebagai fasilitator. Selanjutnya, tematik. Nah, ini model pembelajaran tematik adalah suatu pendekatan pembelajaran yang menggabungkan berbagai bidang pengembangan anak dalam satu tema tertentu yang relevan dan dekat dengan kehidupan anak. Ciri-cirinya tematik itu apa? Berbasis tema, integratif, berkonteks kehidupan anak, pembelajaran aktif, dan menyenangkan, berpusat pada anak. Oke, selanjutnya Montessori. Model Montessori ini adalah metode pembelajaran yang menempatkan anak sebagai pusat proses belajar dengan lingkungan yang disiapkan secara khusus agar anak dapat belajar secara mandiri, aktif, dan sesuai dengan tahap perkembangannya. Selanjutnya, prinsip utama dari model Montessori ini, anak sebagai pembelajar aktif dan mandiri, lingkungan yang disiapkan, peran guru sebagai fasilitator, pembelajaran sensorik dan konkret terlebih dahulu, kebebasan dalam batas. Selanjutnya, area-area dalam pembelajaran Montessori itu berupa apa? Praktis kehidupan, sensorial, bahasa, matematik, dan budaya. Oke, selanjutnya Reggio Emilia. Apa itu model pembelajaran Reggio Emilia? Adalah pendekatan pendidikan anak usia dini yang berasal dari kota Reggio Emilia di Italia setelah Perang Dunia Kedua. Ini terbentuk model ini setelah Perang Dunia Kedua. Dan selanjutnya prinsip-prinsip utama dalam model Reggio Emilia ini adalah yang pertama, anak sebagai protagonis, lingkungan sebagai guru ketiga, peran guru sebagai fasilitator, dokumentasi pembelajaran, pendekatan proyek, kolaborasi dan komunitas 100 bahasa anak. Pendekatan ini dikembangkan oleh Loris Maluguzzi. Ini profilnya ya. 5 menit lagi. Oke, peran guru dalam model pembelajaran itu sebagai fasilitator dan observer, pendorong kolaborator. Oke, penilaian-penilaian dalam PAUD itu ada ada observasi, ada hasil karya, portofolio, dan catatan anekdot. Oke, baiklah, itu semua materi kita hari ini terkait model pembelajaran di PAUD. Sampai saat ini ada yang ingin ditanyakan sebelum kita akhiri perkuliahan kita hari ini? Saya Bu. Ya, apa itu? Silakan. Baik, perkenalkan nama saya Yuni Stefani. Ya. Saya ingin bertanya kepada Ibu, model pembelajaran apa yang diterapkan di Sulawesi Tenggara, khususnya di kota Kendari? Oke. Bagusnya pertanyaannya. Karena tadi kita sudah melihat banyaknya model pembelajaran, jadi wajar kalau kalian bertanya, model apa sebenarnya diterapkan di kota Kendari. Dari 5 model pembelajaran yang sudah saya uraikan atau jelaskan ini, ada 2 yang biasa kita terapkan, yang biasa sekolah-sekolah terapkan. Apa itu? BCCT dan tematik. Biasa pernah dengar ini istilah sentra balok, sentra seni, sentra musik, sentra ketakwaan. Nah, itu dia berbilik-bilik, bersentra-sentra, itu namanya model BCCT. Sementara kalau tematik, dia model pembelajarannya itu berbasis tema. Artinya dalam ruang kelas ini dia satu ruang tetapi dibagi berbagai kelompok, bisa 3 kelompok sesuai dengan tema-temanya untuk hari ini. Kalau sentra ini tidak bisa dipakai untuk sentra ini, harus ada berapa bilik ruangan. Nah, itu bedanya BCCT sama tematik ya. Tetapi yang banyak digunakan, yang dipakai model pembelajaran yang digunakan di Sulawesi Tenggara ini, PAUD di Sulawesi Tenggara itu adalah tematik, masih konvensional, masih tematik. Tapi sudah ada yang BCCT ya. Hanya 2 model itu yang digunakan. Oke. Ya,
Itu ya. Selanjutnya ada lagi yang ingin bertanya? Saya Bu. Ya. Silakan. Perkenalkan, nama saya Sarah. Di sini saya akan bertanya kepada Ibu, apa kekurangan model Montessori sehingga model tersebut tidak digunakan di Kendari? Oh ya, oke, baiklah. Siapa namanya tadi? Sarah Bu. Oh, Sarah. Sarah, untuk model Montessori ini atau metode Montessori ini tidak hanya di Kendari tidak menggunakan ini, tetapi di Indonesia sebagian besar itu tidak menggunakan model ini. Kenapa dia tidak gunakan? Karena ada kekurangan-kekurangan yang menjadi kendala-kendala dalam pelaksanaannya. Yang pertama itu dia biayanya itu sangat tinggi. Dia harus kita punya penganggaran yang besar di setiap sekolah kalau kita menggunakan model ini. Terus kurangnya interaksi sosialnya anak. Yang ketiga, kurang fleksibel terhadap kurikulum nasional. Artinya dia tidak berpacu atau tidak mengacu atau tidak mengacu pada kurikulum nasional yang diterapkan yang dikeluarkan oleh Kemendikbud. Dia punya kurikulum tersendiri dan dia mengadopsi kurikulum internasional, ya. Terus peran guru dengan guru itu harus diberi pelatihan khusus. Kalau diberi pelatihan khusus itu anggaran besar lagi. Itulah kenapa dia tidak digunakan, terutama untuk Kendari. Tidak semudah itu untuk menerapkan model pembelajaran Montessori. Kenapa dikatakan besar biayanya? Karena Montessori itu pendirinya itu dia menyimpulkan bahwa anak itu adalah unik. Karena dengan keunikannya masing-masing, semua anak itu kan unik. Dengan keunikannya masing-masing, jadi mereka itu punya keinginan tersendiri terkait apa yang mereka akan lakukan. Jadi setiap anak itu harus disiapkan media pembelajarannya atau alat mainnya. Sementara di sekolah-sekolah umumnya kan bisa dua macam mainan ini bisa untuk dipakai bersama. Sementara kalau Montessori ini harus satu-satu, walaupun media yang sama atau alat permainan yang sama. Itulah kenapa dikatakan dia membutuhkan biaya yang besar. Terus selanjutnya kurangnya interaksi sosial. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena model Montessori ini tidak membenarkan anak-anak itu membagi permainannya sama teman yang lain. Ya, sudah begitu aturannya, karena itu yang dipahami oleh orang luar negeri yang pendirinya ini, bahwa dia itu harus fokus dengan permainannya itu yang dia sudah tentukan. Oh, saya bermain ini, jadi tidak boleh dia berbagi dengan orang lain atau bermain bersama dengan orang lain. Artinya dia bermain mandiri, tidak untuk kerja tim. Seperti itu. Oke, mungkin sudah cukup karena waktu kita sudah cukup sampai di sini. Sudah berapa jam? Sudah waktunya ya? Iya, Bu. Oke, baiklah adik-adik semuanya. Mungkin pertemuan kita hari ini cukup sampai di sini, tapi sebelum saya akhiri, saya akan memberikan tugas kepada adik-adik semuanya membentuk tugas kelompok. Silakan kalian mencari artikel terkait model pembelajaran tematik, BCCT dan Reggio Emilia. Seperti itu ya. Silakan dikerjakan di rumah, minggu depan dikumpul dan nanti kalian akan presentasikan apa yang sudah kalian tulis. Oke? Iya, Bu. Ya, baiklah adik-adik semua, cukup sampai di sini pertemuan kita. Insya Allah kita ketemu minggu depan. Sehat-sehat buat kita semuanya sehingga kita bisa bertemu lagi minggu depan. Ya, cukup sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian deskripsi singkat dan proses pengajaran mata kuliah yang saya ampuh. Semoga mendapat gambaran mengenai pengajaran yang saya lakukan, khususnya di mata kuliah model dan dasar teori PAUD di program studi PG PAUD Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sulawesi Tenggara. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.